Mohon maaf, orang mengaku ahlus sunnah, aswaja, berakidah Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'i atau sejenisnya, dia kemudian menentang pembahasan tentang Al-Mahdi. Udahlah masih lama gitu. Orang begini kena penyakit namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Dia kira masih dekat, masih jauh. Padahal Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Ana wasa'a kahatain. 1445 lalu ditambah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, kurang tambahinlah itu. Jadi berapa tuh? Itu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku dan kiamat seperti dua jari. Dekat apa jauh? Dekat sekali. Berarti kita sudah di ujung. Kita sudah di ujung. Maka hari ini, kalau masih orang mengatakan, udah gak usah bahas Al-Mahdi. Gak usah bahas. Berarti dia panjang angan-angan. Dia kira hidup nih masih panjang. Ini dua aja, mati duluan atau ketemu, gitu aja. Kenapa? Saya ngeceknya dari kejadian pandemi. Pandemi itu baru kali itu yang sedahsyat itu sedunia. Yang kena di Indonesia pertama Depok, yang di lockdown itu di Solo, di Payakumbuh. Orang belum masuk situ udah di lockdown, dan lucu tulisannya LOKDON, lockdown. Itu kekonyolan tapi seru sih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan itu semua. Bahkan negara yang dianggap berperan, Amerika paling parah. Cina paling banyak korban sampai hari ini. Bahkan Singapura sampai hari ini karena banyak Cinanya kena terus, tiap masa kena terus. Bener nggak? Ya. Sampingnya Johor kok nggak ada beritanya, kan aneh kan? Betul-betul aneh itu. Namun karena memori ini sangat short sekali, sangat pendek sekali. Memori kita pendek. Sudah lupa kan trauma pakai masker? Sudah lupa? Sudah lupa semua. Jadi manusia itu gampang sekali. Karena dia gampang menyerap, dia gampang melupakan masa lalu. Dulu tegang, masih ingat di Indomaret, Alfamart, kita dekat dikit dibentak sama orang. Kamu jauh-jauh. Mati duluan dia. Ya, itu kajian ya, kejadian. Bener nggak? Kejadian itu. Ternyata Pak Dokter sendiri nggak mau vaksin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kecuali Pak Dokter yang satu lagi mau vaksin ya. Oke, akhir zaman. Jadi kajian ini sebenarnya sudah kontemplasi panjang, karena saya dulu ngaji hadis 15 tahun nggak ngerti susunan akhir zaman itu kayak gimana. Mana yang duluan, mana yang akhiran. Tapi pandemi kemarin itu saya anggap itu suluk. Suluk al-Khafidi. Suluk Khafid. Jadi suluk itu menempuh jalan. Khafid itu bahasa Arab, berarti Allah yang maha menyembunyikan, merendahkan, mensirkan. Ya, Khafid, ya, al-Khafidi. Jadi selama itu Allah banyak kasih saya anugerah yang saya nggak mengerti. Jadi kalau ilmu yang pertama empirik, al-Islam itu empirik. Apa arti empirik? Coba lihat saya. Oke, sudah kelihatan? Pakai mata apa pakai hati? Oke, kelihatan dengan mata? Itu namanya terlihat secara empirik. Empirik artinya panca indera. Oke, coba pegang temannya di samping. Itu makhluk zahir apa jin itu? Oke, berarti emang manusia yang hadir ya? Bukan malaikat, jin yang hadir toh? Tapi tenang, mereka juga ada yang hadir sebagian ya. Cuma karena pakai registrasi dia bingung mau masuk dari mana tuh. Ya, masuk aja mereka tuh ya, masuk ya. Oke. Itu namanya pengetahuan empirik. Apa pengetahuan? Pengetahuan secara fisik. Ini ringkasan S1, S2, S3 ini. Ada bab tentang angka benar salah.
itu tidak dapat dilihat dengan mata, dia mesti difikirkan. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali, aku berpikir, aku cinta, maka aku ada. Diambillah oleh filosof dari barat itu ya, Immanuel Kant. Apa kata dia? Aku berpikir, maka aku ada. Itu diambil dari Ghazali. Maka Ghazalinya barat itu Immanuel Kant. Dia buat agama sendiri disebut Kantia, ya, Kantianism. Saya kasih angka, coba perhatiin. 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 berapa? Gampang bener, 1 tambah 2 sebut. Oke, ya. Itu kelihatan nggak? Oke, 2 kali 3 kali 3. Bagi 1. Oke, fokus. Itu namanya pengetahuan yang diperoleh berdasarkan akal, rasio. Maka kita pikir, lalu kita tahu. Alam ini berubah. Betul? Ada sebuah kaidah, segala yang berubah, makhluk dicipta. Alam ini berubah, maka alam itu dicipta. A sama dengan B, A sama dengan C. Segala satu yang berubah, dicipta. C. Dicipta C. Terus, si pusing. Nggak jadi deh. Itu mantik ya. Alam, ketika kita sebut dia dicipta, dia bukan muncul dari satu kalimat, dia muncul dari 2 kalimat, disebut premis. Segala sesuatu yang berubah adalah makhluk. Alam berubah. Yang ketiga, alam adalah makhluk. Menyusun ini, yang menyusun akal atau mata? Atau lisan? Yang menyusun akal. Oke. Gimana dengan hukum riba? Riba itu ditentukan buruknya oleh akal atau oleh syariat? Riba itu ditentukan haramnya oleh syariat atau oleh akal? Oh, Mu'tazilah ini. Berarti nyusup juga Mu'tazilah sini ya. Alhamdulillah tobat hari ini. Penentuan hukum baik buruk itu mutlak syariat. Tapi baik buruk separuhnya bisa diketahui akal. Tapi penentuan mutlak ini baik buruk berdasarkan syariat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu syariat dulu. Syariat bukan berarti hukum boleh nggak boleh nggak. Syariat arti wahyu. Untuk mengetahui hukum riba mesti pakai wahyu, bukan dengan akal semata. Tapi akal mengetahui sebagian. Akal mengetahui sebagian. Oke. Nah, mengetahui sesuatu setelah berpikir disebut dengan ma'rifat aqliyah. Atau bahasa kitanya pengetahuan rasional. Pengetahuan berdasarkan akal, rasio. Tidak semua yang masuk akal itu cara menjelaskannya sesuai dengan akal. Ya, banyak hal yang masuk akal, tapi penjelasannya nggak masuk akal. Penjelasannya kadang halu, kadang keliru, itu sering terjadi. Nauzubillah min dzalik. Oke, kita tinggalkan akal. Dalam ilmu akal, apakah ada pembahasan tentang Imam Mahdi? Maka orang-orang cerdas, intelek, filosof tidak akan sanggup bicara Mahdi. Paling dia, ente terpengaruh agama-agama kuno. Yang nggak ada tuh Mahdi-Mahdian, nggak ada. Jadi kalau orang intelektual, pasti dia menolak kajian tentang Al-Mahdi. Ini kita buka-bukaan. Ya, kita bukaan. Menentukan tadi hukum riba pakai apa? Wahyu. Sahibul wahyu, memegang wahyu siapa? Nabi Muhammad SAW. Bab kemahdian yang mengabarkan siapa? Yang mengabarkan kemahdian siapa? Sang pemegang wahyu, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
membicarakan tentang kemahdian akhir zaman bukan berdasarkan tebak-tebakan mata, bukan tebak-tebakan akal, tapi dia berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pemahamannya disimpan dalam ilham yang diturunkan kepada para ulama ahlullah. Ya, kalau hukum zahir disimpan dalam qalbu ahli fikih, mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa di MUI, di Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah, mereka mengatakan ini halal, ini haram. Disimpan hukum zahir. Tapi hukum ini hukum rohani. Yang menyimpan hanya ahli rohani. Jadi kalau bertanya bab kemahdian, jangan tanya ke ahli fikih, nggak nyambung. Jangan tanya ke filosof nggak nyambung. Tanyalah kepada ahli rohani, karena rohani Nabi SAW yang menerima wahyu. Nah, pemahaman tentang kemahdian hanya dapat diterima, dibahas dengan rohani. Nah, ini perbedaan kajian akhir zaman ribat dengan di luar ribat. Nah, ini kita sebut ini manhaj kami. Manhaj artinya sistem berpikir yang kami bangun. Ya, tolong diperhatikan. Ribat membicarakan akhir zaman. Ambil hadis Nabi SAW, karena hadis itu empirik tapi isinya wahyu. Lalu kita pelajari itu dengan kolbu dan ruhani, kepada ahli kolbu dan ahli ruhani. Barulah kemudian muncul makna. Sebagaimana kitab fikih, hukum tentang sholat, rukun sholat, wajib, tidak wajib, sunnah, bid'ah, tersimpan ilmunya di kolbu ahli fikih, maka ini tersimpan ilmunya di ahli kolbu. Masalahnya, tadi ada bab ihsan ya. Bab ihsan tentang kolbu dan ruh. Ini dua ya. Kolbu dan ruh beda. Perhatikan, kolbu dan ruh beda. Kolbu itu sentral manusia. Ruh itu sumber sebelum kolbu itu adalah ruh. Ditiupkan ruh ke dalam diri, maka Allah ciptakan satu alat dalam diri kita namanya kolbu. Gitu. Maka ruh itu kolbunya kolbu. Intinya kolbu adalah ruh. Tapi ruh bukan kolbu. Ruh lebih dalam, lebih luas daripada kolbu. Jika orang belajar tasawuf mentok dalam bab kolbu, dia nggak akan bisa bicara tentang kemahdian. Dia nggak akan mampu bicara tentang akhir zaman. Tapi jika dia diizinkan Allah rohaninya diperjalankan ke depan, diperjalankan ke belakang. Ini yang dikatakan oleh Imam Hakim At-Tirmizi, kekasih-kekasih Allah itu diberikan ilmu bad'i, ilmu masa lalu, rohaninya diperjalankan ke masa lalu. Kadang diperjalankan ke masa depan, ilmu maqadir masa depan. Mereka lah yang bisa cerita, oh hadis ini cara memahaminya begini. Kenapa? Karena ada satu kaidah, ini kaidah yang sudah sepakat semua ahli tasawuf, ahli ihsan. Man lam yadhuk, lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah mengalami, merasakan, mencicipi, dia tidak akan pernah memahami. Nabi SAW, nih perhatikan, Nabi itu lagi sholat, itu diperjalankan ke masa lalu, diperjalankan ke masa depan. Lagi zikir, tiba-tiba beliau hilang secara batin, fisiknya masih di antara sahabat, rohaninya tiba-tiba diperjalankan. Oke, Nabi mewarisi hukum fikih kepada ahli fikih, mewarisi hukum akidah kepada ahli akidah. Terus ihsan diwariskan kepada para ahli tasawuf, para mursyid. Maka mursyid-mursyid dia dipertemukan rohani yang orang-orang yang meninggal terdahulu, karena orang-orang terdahulu tidak pernah meninggal. Mereka hanya pindah alam, hanya pindah dimensi, tapi dengan cara yang ketat. Itu yang disebut ilmu thariqah. Jadi thariqat itu mengunci halu. Orang tidak berthariqat pasti halu. Ini perhatikan ya. Jadi kenapa muncul halu? Karena dia mencampur adukan thariqat dengan khayalan dia. Nah, dia nggak bisa bedain ini syaitan apa malaikat ya. Ini syaitan apa halu, ini apa keinginan dia, apa keinginan Allah. Ya kan muncul fenomena orang bisa menundukkan hujan. Loh, yang menunjukkan hujan Allah. Kita diberi hadiah oleh Allah ditundukkan langit dan bumi, bukan kita yang menundukkan langit dan bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi
jami'a. Allah lah yang menjadikan, menciptakan, menundukkan yang di muka bumi semuanya. Bukan kita yang menundukkannya. Yang menundukkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, mengenal bab kemahdian itu nggak cukup pakai ilmu thariqah. Nggak cukup dengan wirid. Oleh karenanya, antum bertanya ke beberapa ahli thariqah, dia nggak akan sanggup menjelaskan bab kemahdian. Karena dia mentok di kolbu, di angka-angka zikir. 70.000 kali 7, la ilaha illallah kali 7, gitu-gitu aja. Ya. Tapi jika dia perjalankan ke ruh, pasti dia diberi isyarat walaupun sedikit. Tergantung jatah dia. Allah itu memberi rezeki itu dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Ini bagian dari rezeki batin. Mungkin bapak saudara ada yang diberikan rezeki zahir yang berlimpah dan suka berbagi. Dan ada juga orang yang diberikan rohani, kolbu berlimpah, maka dia berbagi rohani. Itu sama. Ini kaya. Hanya beda kekayaan. Ya, ini kekayaan rohani, ini kekayaan jasmani, dan mereka saling memerlukan, saling menguatkan. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Ya. Dan ma'rifatu akhir zaman nau'un min ma'rifatir ruh. Ya. Ini kaidah sebelum masuk ke hadis pertama. Mengenal ilmu akhir zaman adalah salah satu bagian dari ilmu mengenal tentang seluk-beluk ar-ruh. Masih ingat ada ayat? Yas'alunaka 'anir ruh. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang ar-ruh. Katakanlah ruh itu amri rabbi. Ada namanya amri? Amri rabbi. Amri, urusan, Rabb, Allah. Boleh juga disebut amrullah. Perhatikan ada hadis Bukhari. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasalah ada sekelompok kecil dari umatku, gak banyak. Zahirina alal haq, mereka saling tolong-menolong dalam al-haq. Semoga kita bagian dari itu, amin. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah. Amrullah bagi ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, itu kiamat. Tapi indi amrullah wal mahdi. Ya, amrullah itu siapa? Al-Mahdi. Karena amrullah itu artinya rahasia Allah. Dan yang Allah rahasiakan sekarang adalah Sayyidina Al-Mahdi. Itu hadisnya jelas. Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, hadisnya lengkap. Nah, oleh karena itu, amrullah itu babnya sebutan tentang ilmu ruh, maka Sayyidina Al-Mahdi a'lamun nas birruh. Ini sudah mulai dibuka. Ciri pertama Imam Mahdi. Ya, ini diloncat sedikit ke ujung supaya saya nggak lupa nanti. Orang yang paling mengenal tentang amrullah, amrul rabbi, yaitu ma'rifatur ruh, adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu setelahnya adalah Al-Imam Al-Mahdi.